semua, Trisna di sini. Selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan membahas film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian karena aku benci algoritma. Oke, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah ataupun ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan AirPod. Bebas, yang penting bukan speaker karena film kali ini sangatlah barbar dan tidak family friendly. Agar kalian tidak digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, langsung saja. Di sini gua akan membahas sebuah film Korea berjudul Detective Case Secret of Lost Island yang dirilis pada tahun 2015. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Melanjutkan film yang pertama, kita diberitahu tentang masalah yang menimpa kerajaan Joseon. Kalau ketika kerajaan Joseon sangat bergantung kepada Jepang tentang impor perak, ternyata ada oknum yang membuat perak palsu, sehingga hal itu menjadi ancaman bagi perekonomian di Joseon. Jadi sudah pasti detektif yang ditunjuk untuk memecahkan kasus tersebut. Terlihat beberapa bandit yang sedang mengejar seseorang. Dan orang tersebut berhasil ditangkap. Kalau orang yang membayar para bandit itu adalah bos dari orang yang ditangkap. Kalau alasan orang itu ditangkap karena ia mencuri barang tentang perak palsu, serta meminta mereka untuk mengakhiri si pencuri. Tapi ketika dilakukan, orang tersebut akan membayar bandit 2 kali lipat dari si bos, yang jadinya bandit mengkill si bos. Dan karena mereka melihat tentang formula perak palsu itu, si ketua bandit tidak peduli dengan si pencuri dan mengkillnya juga, sehingga kekejaman dari bandit dilihat oleh sopil yang menyamar di sana. Tapi karena mereka mencurigai sopil, ia pun bertanya kepada sopil di mana ketua mereka. Dan karena sopil tidak tahu, membuatnya sudah pasti terciduk oleh mereka dan akan mengkill sopil. Tapi untungnya datang detektif yang menyamar juga kalau ia yang akan menangani sopil. Namun ketika selesai, mereka pun melanjutkan misi untuk mencari barang-barang curian dari si bandit. Dan detektif sudah menganalisis sebelumnya akan lokasi yang diperkirakan si bandit menyembunyikannya. Dan mereka pun mendapatkannya, yaitu sebuah ruang bawah tanah tersembunyi. Kalau disitulah para bandit menyembunyikan hasil curian mereka dan merupakan barang palsu semua. Sehingga detektif akan menghancurkan semua barang-barang itu dengan cara membakarnya. Tapi sialnya, di saat mereka akan pergi, ternyata para bandit sudah di depan. Jadinya mereka terjebak di sana dengan api yang sudah menyebar. Tapi karena detektif melihat kalau tempat itu benar-benar kedap udara, ia pun langsung melancarkan aksinya. Kalau di saat ketua bandit membuka pintu secara paksa, hal itu memicu sebuah ledakan yang membuat detektif dan sopir langsung kabur dari sana. Sudah pasti para bandit tidak membiarkannya dan terus mengejar mereka berdua. Sialnya, mereka berada di jalan yang buntu. Alhasil detektif meminta agar mereka loncat untuk menyelamatkan diri. Awalnya sopir ogah karena mereka bisa beda alam jika melompat. Tapi detektif meyakinkan sopir kalau itu adalah satu-satunya cara, sehingga di hitungan ketiga mereka akan melompat secara bersama-sama. Tapi di saat hitungan ketiga, sopir yang lompat, ternyata detektif mencari jalur lain. Memang tepat maksud anjing. Dan ya, sopil pun mengambang. Tapi untungnya ia berhasil selamat. Bahkan para bandit sudah ditangkap oleh pasukan kerajaan, sehingga ketua bandit menggigit tangannya agar ia tidak melupakan kejadian itu. Dan inilah film Detective Case Secret of the Lost Island. 6 bulan kemudian, detektif pun diberikan hukuman berupa diasingkan di sebuah pulau tak berpenghuni. Tapi itu hanyalah sebuah pengalihan saja
raja agar detektif bisa leluasa membuat ramuan dan racikannya untuk membantunya menyelesaikan misi yang sulit. Dan Sopil ada di sana untuk membantu detektif. Apalagi masalah perak palsu itu benar-benar sangat membahayakan perekonomian di sana dan makin membuat orang miskin makin miskin akan hal itu. Tapi di malam harinya Sopil yang terbangun karena detektif tidak ada di sana. Ia yang mengecek keluar, ia melihat sosok jurik di sana yang membuatnya ketakutan sehingga detektif yang kembali dengan beberapa tulang dibuat bingung dengan Sopil yang kumur-kumur menggunakan air laut. Sopil memberitahu kalau itu bisa menangkal hal goib. Awalnya detektif tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, tapi tiba-tiba terdapat suara yang membuat detektif mulai takut. Ditambah lagi tiba-tiba terdapat sosok bocil yang sudah ada di samping mereka yang membuat detektif langsung pingsan dibuatnya. Tapi ia langsung terbangun dan mengira itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi bocil sudah ada di depannya lagi. Ia kira itu mimpi lagi. Tapi itu bukanlah sebuah mimpi, bahkan itu bukanlah sebuah jurik, melainkan real adanya itu bocil yang berenang ke sana untuk menemui detektif. Dan ia bisa ke sana ketika air laut sedang surut. Dan alasan ia menemui detektif karena ia ingin mencari adiknya yang hilang serta memberitahu ciri-cirinya ke detektif. Tapi detektif tidak bisa membantu dan meminta si bocil untuk pulang karena ia di dalam pengasingan dan tidak bisa keluar dari sana, serta meminta si bocil untuk meminta bantuan ke kerajaan. Bocil sudah melakukannya tapi mereka tidak mau membantu. Alhasil Sopil pun membujuk detektif untuk membantu si bocil, tapi detektif benar-benar tidak bisa membantunya sembari mencobakan ramuan barunya, yaitu cairan glow in the dark atau cahaya di dalam kegelapan. Hingga keesokan harinya si bocil masih ada di sana dan sudah memasakkan makanan untuk mereka, yang membuat detektif kesal dan meminta si bocil untuk pergi. Detektif pun sudah membuatkan beberapa alat peledak untuk ia gunakan ketika di masa genting nanti. Bahkan si Sopil yang kepo hampir membuat mereka meledak akan hal kekepoannya. Dan karena si bocil masih saja berada di sana, membuat detektif memperingati si bocil dengan cara mengancamnya. Tapi si bocil tidak masalah, yang terpenting ia bisa menemukan adiknya. Tapi di saat Sopil diminta untuk mengambil air sumur, bocil itu bisa menghitung seberapa panjang tali yang diperlukan Sopil untuk bisa mengambil airnya. Dan hitungan dari si bocil dibenarkan oleh detektif, yang membuat detektif kagum karena si bocil pintar dan bertanya namanya. Dan bocil memberitahu namanya, yaitu Dahe. Alhasil karena Dahe memiliki kepintaran, ia ingin mengetes dengan beberapa hitungan yang ia sajikan kepada Dahe, yang makin membuat detektif kagum karena Dahe benar-benar bisa menjawab semua soalan yang diselipkan untuk Dahe, yang membuatnya ingin memberikan rubi pembuat Kristen sebelumnya kepada Dahe. Tapi sebelum itu ia bertanya apa impian dari Dahe ketika dewasa nanti. Dan Dahe tidak tahu karena ia belum kepikiran akan dirinya mau jadi apa nanti. Namun di saat ia akan memberikan rubi itu, Dahe menunjukkan gambar ilustrasi dari adiknya, yang membuat detektif menjelaskan kembali kalau ia tidak bisa membantu akan hal itu. Bahkan ia tidak tahu kapan dirinya selesai diasingkan, yang membuat Dahe sedih dan menyalahkan dirinya sendiri akan hilangnya sang adik, yang membuat detektif menjadi tidak enak dan meminta Dahe untuk tidak menyalahkan dirinya serta memintanya untuk pulang karena sebentar lagi akan turun badai di sana. Hingga keesokan harinya detektif pun mencoba eksperimen barunya, yaitu sebuah alat untuk terbang. Tapi dari prototipenya hal itu gagal. Namun ketika kembali ternyata Dahe masih ada di sana, yang membuat detektif kesal karena ia sudah memberitahunya berulang kali kalau ia tidak bisa membantu Dahe dan meminta Dahe untuk memikirkan dirinya sendiri serta membentak Dahe kalau Dahe jangan kembali ke sana dan pulang, yang membuat Dahe menangis serta bersujud untuk meminta maaf dan langsung pergi dari sana, yang sudah pasti membuat detektif khawatir kepada Dahe. Badai telah berlalu dan Dahe sudah pergi dari sana. Tapi tiba-tiba detektif sudah membawa seseorang ke sana kalau ia mendapatkan info akan kapal feri untuk impor perak telah tiba, dan itulah kesempatannya untuk memulai misinya. Jadi ia pun langsung menggunakan pakaian detektifnya untuk memulai
memulai misi perak palsu. Dan ketika orang bayarannya telah tiba, ternyata itu adalah pria tua kemarin. Ya, ia masih hidup, tapi kini ia menjalani pekerjaannya yang halal. Dan bantuan dari detektif adalah memintanya untuk menyamar menjadi detektif yang terlihat masih diasingkan di pulau itu. Sampailah ia di Joseon, dan karena ia masih dalam masa tahanannya, ia pun harus menyembunyikan identitasnya agar tidak ketahuan. Tapi sialnya, bandit tersebut mulai mengincar detektif. Ia pun bertemu dengan ibu dari Dahe. Kalau ibu Dahe sudah terlihat tidak waras karena hilangnya Dahe dan adiknya, yang membuat detektif prihatin melihat hal itu. Sehingga kegelisahan dari detektif dihibur oleh sopir. Namun sialnya, mereka terciduk penjaga yang mengenali mereka, yang membuat mereka langsung kabur dari penjaga. Mereka pun berhasil bersembunyi, tapi sialnya mereka diciduk oleh para bandit sebelumnya. Dan ketua bandit benar-benar tidak bisa melupakan detektif akan apa yang ia lakukan, sehingga detektif langsung mencari cara untuk bisa kabur dari mereka, yaitu membuang bahan peledak dan mengambil kesempatan itu untuk kabur. Dan karena sudah tidak ada jalan lagi, satu-satunya jalan adalah pergi ke tempat hukuman, atau lebih tepatnya kantor polisi di zaman kerajaan lah. Tapi mereka tidak bisa masuk dan meminta mereka untuk datang besok saja, karena hari itu mereka ada tamu yang penting. Berbagai cara mereka lakukan untuk bisa dihukum, ya, untuk bisa menghindari para bandit itu. Tapi jawabannya masih sama, besok saja. Alhasil detektif menggunakan cara yang mau tidak mau harus mereka lakukan, yaitu berbuat tak senonoh di tempat umum, sehingga hakim yang melihat mereka langsung memberikan hukuman kepada mereka. Tapi di saat mereka diminta untuk dimasukkan ke penjara karena hari itu mereka sibuk, ternyata para bandit juga masuk ke sana, yang membuat mereka sudah pasti mengganti rencana, karena kalau mereka satu sel dengan si bandit, habis riwayat mereka, dan meminta hakim untuk memberikan hukuman secara langsung saja. Tapi untungnya datang orang dalam dari detektif yang membantu detektif keluar dari sana. Kalau ia dibuat kesal dengan detektif yang tidak mengikuti rencananya. Tapi detektif langsung menjelaskan tentang perak palsu itu. Kalau perak palsu itu diproduksi di Joseon, dan ia akan melakukan penyelidikan di pemukiman Jepang, yang membuatnya terkejut dan meminta detektif kembali ke pengasingan, dan ia yang akan mencari info akan hal itu karena ia tidak mau terkena masalah lagi. Sehingga detektif mengiyakannya, tapi sudah pasti itu tidak terjadi dan tetap memutuskan untuk pergi ke pemukiman Jepang. Namun di tengah perjalanan terdapat kejadian heboh berupa ditemukan tubuh bocil yang mengambang di laut. Kalau kejadian itu sering terjadi akhir-akhir ini, seketika membuat detektif khawatir kalau bocil itu adalah si Dahe, dan langsung masuk ke tempat itu dengan cara sopil sebagai umpannya. Dan ketika berhasil, ternyata sudah banyak tubuh bocil di sana, dan untungnya itu bukanlah Dahe. Tapi detektif melihat ada yang aneh di sana, sehingga ia yang mengeceknya kalau si bocil bukan beda alam karena tenggelam, melainkan ia keracunan. Dan jenis racunnya adalah sianida, dan sianida adalah pelarut yang digunakan dalam peleburan perak. Dalam arti bocil ini adalah pekerja dari pembuatan perak palsu itu, yang makin membuat detektif kesal karena korbannya kebanyakan anak-anak kecil seperti itu. Sampailah ia di pemukiman Jepang, dan sudah pasti mayoritas di sana adalah orang-orang Jepang dan menggunakan bahasa Jepang. Bahkan detektif bisa berbahasa Jepang, yang membuat sopir kagum karena detektif bisa melakukan banyak hal. Ia pun sampai di sebuah toko aksesoris berbahan perak, dan detektif mencari informasi di sana. Tapi karena pemilik toko terlihat aneh di tangannya, kalau itu ia dapatkan karena membuat perak itu, dan hanya yang terbiasa bisa bertahan. Kalau orang yang pertama kali melakukannya akan langsung pingsan, apalagi jika anak kecil yang melakukannya tidak akan bertahan sampai 1 minggu. Yang makin membuat detektif yakin kalau pembuatan perak palsu itu menggunakan anak kecil sebagai pekerjanya. Tapi ketika selesai, ia tidak sengaja menabrak seseorang yang membuatnya shock kalau seseorang itu adalah wanita.
wanita dan ia shock karena tangannya menyentuh tei dari si wanita itu. Hingga di malam harinya detektif pun akan menyamar agar bisa masuk ke dalam kapal feri itu. Tapi ketika para pekerja diminta untuk memindahkan peraknya, detektif tidak kuat mengangkatnya yang membuatnya langsung ditendang dari kapal itu. Namun kala itu terdapat wanita yang membantu detektif dan itu merupakan wanita kawaii dengan pakaian kimononya. Dan karena ia terkena air laut di malam hari membuatnya demam akan hal itu. Tapi itu tidak menghancurkan semangatnya untuk menyelesaikan kasus itu dan akan pergi ke tempat perak itu disimpan. Sampailah mereka di sana, tapi tempat itu sudah dijaga oleh banyak penjaga dengan senjata lengkapnya. Awalnya detektif merasa kalau senjata yang digunakan itu tidak ada pelurunya karena harga peluru itu sangatlah mahal dan tidak mungkin mereka mengeluarkan budget yang mahal seperti itu. Tapi ketika ia dengan percaya diri akan masuk ke sana, ternyata mereka menggunakan senjata yang ada pelurunya sehingga mereka yang berhasil bersembunyi. Ternyata detektif terkena tembakan di kepalanya. Tapi detektif tidak ngeh dan merasa baik-baik saja. Tapi lama-kelamaan ia kehilangan kesadarannya. Detektif pun berhasil selamat karena ia hanya terkena goresan saja dan langsung melanjutkan kembali misi mereka. Detektif pun langsung menganalisis si penjaga perak itu kalau salah satu dari mereka merupakan seorang penjudai karena memiliki tanda-tanda seorang penjudai. Alhasil ia akan mendapatkan perak itu dari si penjudai dan akan berjudai. Bahkan detektif sangat yakin kalau ia bisa melakukannya. Namun di saat Sopil akan berendam, tiba-tiba detektif datang untuk meminta uang lagi padahal ia sangat yakin tadi. Dan baru saja Sopil merasakan air hangat itu, detektif sudah kembali dengan meminta uang lagi. Alhasil Sopil yang turun tangan dan ia memenangkan perjudaian itu. Sampai di saat penjaga mengeluarkan perak sebagai taruhannya, hal itu bisa menjadi kesempatan mereka. Tepat kala itu muncul wanita kawaii sebelumnya. Kalau ia ikut di sana, sempat membuat detektif takut karena wanita kawaii itu benar-benar jago. Tapi Sopil lebih jago dan ia memenangkan hal itu. Namun di saat mereka akan kembali, pintunya dikunci karena ternyata mereka semua sudah dijebak oleh para bandit. Sudah pasti membuat mereka panik dan langsung mencari cara agar bisa keluar dari sana. Dimulai dari mereka yang membuang air ke perapian untuk menciptakan sebuah asap sembari menghindari serangan dari para bandit itu. Dan ketika asap sudah memenuhi ruangannya, tiba-tiba wanita kawaii ini membantu mereka untuk bersembunyi. Dan ketika berhasil bersembunyi, si detektif langsung bersikap sok cool kepada wanita kawaii ini. Tapi tiba-tiba wanita ini menggoda-goda detektif yang membuatnya sudah pasti lemas akan hal itu. Tapi di saat mereka hampir terciduk oleh para bandit, detektif langsung beraksi dan berhasil kabur dari mereka. Dan di saat ia memeriksa perak dari hasil judai itu, perak itu sudah tidak ada karena ternyata di saat wanita kawaii tadi menggoda-goda si detektif, ia mengambil perak itu dari detektif. Seketika membuat Sopil tidak habis pikir dengan detektif yang dengan mudah ditipu oleh seorang wanita. Hingga di saat ia jalan-jalan sembari memeriksa, terdapat seseorang yang memegangnya. Seketika refleks mukul pun terjadi, tapi itu adalah kepala hakim aka rekan dari detektif. Kalau ia sudah memberitahu bahwa dirinya yang akan memeriksakan hal itu dan meminta detektif untuk kembali ke pengasingan. Alhasil detektif memberitahu info-info yang sudah ia dapatkan kepada si hakim dan memberitahu kalau ia tidak bisa pergi sebelum menyelesaikan kasus tersebut. Mereka berdua pun langsung mencari wanita kawaii tersebut di tempat hiburan. Sialnya Sopil ketempelan wanita tua ini padahal Sopil tidak mau bersamanya. Dan akhirnya wanita kawaii itu menunjukkan dirinya kalau detektif ingin berbincang dengannya. Tapi wanita kawaii ini memberitahu kalau ada banyak mata yang melihat mereka, yang membuat detektif curiga dengan satu orang ini. Tapi wanita ini berkata kalau pria itu buta. Namun detektif tidak percaya serta langsung menghampiri orang tersebut. Dan pria tersebut masih berusaha untuk membuat dirinya terlihat seperti orang buta yang
membuat pria tersebut pasrah dan bertanya apa yang diinginkan oleh detektif. Kalau detektif ingin meminta bantuannya untuk mendapatkan informasi. Kalau pria tersebut hanya tahu sedikit tentang wanita itu. Kalau wanita itu bernama Hisako dan berasal dari Jepang. Tepat kala itu Hisako ada di sana sehingga detektif yang meminta mereka untuk berbincang. Hisako tidak mau dan detektif untuk memesan lagi untuk melakukannya. Namun sebelum itu ia bertanya akan tamparan dari Hisako yang keras serta tangannya langsung memegang cuy dari Hisako. Sudah pasti Hisako langsung menamparnya. Kalau kekenyalan itu sama persis dengan wanita kala itu, jadinya itu adalah wanita yang sama. Dan ketika mereka selesai, mereka berdua pun langsung membawa pria musik itu ikut bersama mereka serta menginterogasinya akan Hisako dan hubungannya dengan perak palsu. Alhasil pria musik itu memberitahu yang ia tahu kalau Hisako tiba beberapa bulan yang lalu dan sangat terkenal di Jepang, tapi ia memiliki watak seperti singa yang membuat para pria tidak mau berurusan dengannya. Sehingga detektif meminta pria musik untuk mengawasi gerak-gerik dari Hisako, yang ternyata hal itu didengar oleh Hisako. Dan ketika pria musik memeriksa tempat dari Hisako, ia pun langsung kabur di saat Hisako telah tiba dan pergi ketika melihat lampu dari Hisako mati, tapi lampu kembali menyala. Hingga di saat detektif pergi, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Namun ketika ia mengejarnya, tiba-tiba ia mendengar suara kuda. Kalau pria musik itu digans-gans di sana, tapi untungnya ia berhasil diselamatkan. Sehingga pria musik memberitahu apa yang ia tahu. Kalau di saat ia selesai mengecek di tempat Hisako, tiba-tiba terdapat seseorang yang menyerangnya, bahkan membuatnya digans-gans, yang membuat mereka curiga kalau itu ulah dari Hisako dan akan mencari info lagi. Tapi di tengah malam ia yang tidur memimpikan Dahe yang membuatnya khawatir akan hal itu. Namun di keesokan harinya ia mendengar kabar tentang kapal feri yang membawa perak tenggelam karena badai, yang membuat para warga langsung berbondong-bondong untuk mendapatkan barang yang berharga di sana. Sehingga detektif dan sopir yang melihatnya mendengar para warga yang bergosip kalau itu terjadi akibat Pulau Raja Naga yang murka, dan rumor itu sudah sangat populer di sana dan mereka tidak tahu kebenarannya karena mereka tidak mau coba-coba untuk pergi ke sana. Tepat kala itu detektif melihat Hisako yang terlihat sedih. Bahkan warga yang sedang mengambil barang dibuat terkejut dengan tubuh bocil di sana. Seketika membuat detektif terkejut dan sangat takut jika itu adalah Dahe, serta langsung pergi untuk memeriksanya. Kalau benar adanya ada Dahe di sana yang sudah berpulang, yang membuat detektif benar-benar sedih dan makin merasa bersalah dengan apa yang menimpa Dahe, serta pergi ke tempat tubuh Dahe diletakkan. Ia pun memangku Dahe sembari memberikan rubi itu. Tapi ketika ia melihat tangan dari Dahe, ternyata ada permen, dan itu permen dari tempat Hisako, yang membuatnya makin curiga bahwa Hisako adalah pelakunya. Alhasil ia pun pergi menemui Hisako dan kesal karena ia pikir Hisako pelakunya dan menunjukkan kalau Dahe memegang permen yang ada di tempat Hisako, dan Hisako terlihat sedih akan hal itu. Jadinya bukan Hisako pelakunya, tapi ia kecewa dengan Hisako yang menyembunyikan kasus perak palsu itu kepadanya. Selesai itu detektif pun pergi menemui kepala hakim untuk memberitahu informasi bahwa pertukaran perak palsu terjadi di kapal, dan pasti Pulau Raja Naga adalah tempat yang memproduksi perak palsu itu, dan ia yang akan pergi ke sana. Sempat kepala hakim memperingati detektif karena itu sangat berbahaya, tapi detektif tidak bisa karena ia sudah merasa bersalah kepada Dahe dan ingin mencari adik dari Dahe di sana, yang membuat kepala hakim kesal karena ternyata ia yang menyuruh seseorang yang menyerang detektif kala itu. Hisako mengirim sebuah surat kepada seseorang, sedangkan detektif membuat ramuan glow in the dark itu, sembari pria musik memainkan alat musik untuk menyemangati mereka. Rencana awal ia memperhitungkan gerak-gerik
gerak-gerik dari Hisako. Kalau pintu di bukaan ketiga, cairan glow in the dark itu akan jatuh dan bisa mengenai Hisako, sehingga mereka bisa melihat gerak-gerik Hisako di dalam kegelapan. Dan ketika masuk ke ruangan Hisako, ia menemukan ruang rahasia di balik lemari baju dari Hisako. Dan di sana ia melihat sebuah peta senjata api dan surat-surat beserta stempel dengan motif. Tapi ketika ia melihat Hisako sedang mengganti bajunya. Tapi ia melihat motif itu di bahu dari Hisako. Dan ketika ia kepo untuk melihat Hisako yang ganti baju, ternyata Hisako lagi diserang oleh seseorang, sehingga detektif membantu akan hal itu. Dan cairan itu mengenai orang itu, sehingga detektif bisa mengejarnya dalam kegelapan. Tapi sudah pasti itu tidak mudah dan mereka pun bertarung di dalam kegelapan. Dan ketika orang tersebut akan mengakhiri mereka, tiba-tiba datang bandit. Kalau ia tidak membiarkan orang tersebut untuk mengakhiri detektif, karena itu adalah miliknya, sehingga detektif mencari cara untuk kabur dari para bandit itu, serta masuk ke tempat para giseng atau wanita penghibur. Dan para bandit memeriksa tempat tersebut. Dan ketika ketua bandit sampai di tempat Hisako mengancam mereka untuk tidak masuk ke sana. Dan hal itu berhasil karena Hisako membantu detektif untuk bersembunyi, yang membuat detektif bertanya akan seseorang yang menyerang Hisako tadi, serta masih bingung dengan alasan Hisako ikut menyelidiki kasus itu dan memintanya untuk berhati-hati. Tapi kala itu Hisako pun memberitahu tentang kapal feri yang akan berangkat nanti. Tapi ketika detektif pergi, Hisako yang mematikan lampunya. Bukan hanya itu. Memang detektif anjir, bisa-bisanya kenapa bercahaya di bagian itu? Ia pun menyelinap ke kapal feri itu. Sedangkan Sopil, ia pun bersama dengan pria musik. Dan karena Sopil ingin mematikan lampunya agar ia bisa tidur, ia melihat cahaya di sekitaran mata dari pria musik itu, yang sudah pasti pelakunya adalah pria musik itu. Sehingga pria musik yang sudah tahu kalau Sopil mengetahuinya langsung menancapkan sumpit di leher dari Sopil. Sedangkan detektif, ia pun melihat sekumpulan bocil-bocil yang ditahan di sana. Sampailah mereka di sebuah pulau terpencil, dan di sanalah tempat perak palsu diproduksi. Bahkan para bocil yang dibawa ditanya apakah sudah datang bulan atau belum, dan jika belum akan dikelompokkan lagi, yang membuat detektif benar-benar tidak habis pikir akan hal itu, serta bocil dipaksa untuk bekerja. Beberapa bocil ada yang tumbang karena uap dari perak palsu itu, bahkan membuangnya ke laut begitu saja seakan si bocil benar-benar tidak berharga, yang membuat detektif ingin beraksi. Tapi sialnya alat peledaknya terendam air yang otomatis tidak berfungsi. Dan karena detektif terpojok, ia pun dibantu oleh salah satu bocil, sehingga detektif yang melihatnya mengenali kalau itu adalah adik dari Dahe, yang membuat adik Dahe terkejut karena dari mana detektif tahu namanya. Dan karena mereka mulai mencurigai suara misterius dari detektif, adik Dahe pun kembali agar detektif tidak ketahuan, dan adik Dahe diperlakukan kasar di sana. Namun ketika ia kembali, ia tidak melihat Sopil ada di sana dan hanya ada sumpit berisi darah. Apalagi ketika ia ke tempat giseng, hal itu sudah hancur, yang membuatnya bahwa pria musik lah orangnya. Bahkan pria musik sudah mengarahkan pedangnya ke detektif, yang membuat detektif kesal akan perbuatan orang tersebut yang memanfaatkan anak kecil sebagai pekerja. Untungnya datang Hisako yang menembak pria musik itu. Kalau pria musik mengenali Hisako karena ternyata Hisako merupakan mantan pekerja di perak palsu itu, dan pria musik yang memberikan tanda di bahu dari Hisako. Dan karena tembakan dari Hisako rip aim atau tidak kena-kena, detektif langsung menyerangnya. Datang kepala hakim, yang membuat detektif senang karena ia pikir kepala hakim akan membantunya. Tapi sudah pasti itu tidak mungkin karena kepala detektif lah dalang dari semua ini, yang membuat detektif benar-benar tidak menyangka bahwa rekannya ternyata dalang dari semua itu. Alhasil ia pun dipenjara, begitupun dengan Hisako. Kalau kala itu Hisako pun cerita tentang Dahe yang pergi ke sana sebelumnya. Kalau di saat Hisako mual karena pekerjaannya, ia didatangi oleh Dahe. Kalau
kalau Dahe sedang mencari adiknya. Alhasil ia memberitahu akan perahu itu dan memberikannya sebuah permen. Tapi Dahe akan menyimpan permen itu untuk ia berikan kepada adiknya sembari curhat akan dirinya. Tapi tiba-tiba kepala hakim datang kalau alasan ia melakukan itu karena ia sudah pasti hanya terus di posisi itu dan tidak bisa menjadi perdana menteri atau naik jabatan, dan dengan uang ia bisa berkuasa. Tapi ia memberikan detektif sebuah kejutan kalau ia memasukkan para bandit ke dalam sel dari detektif. Sedangkan Sopil ia pun diselamatkan oleh wanita ini yang membuat Sopil agak malas dengannya, dan detektif sudah pasti dirinya dihajar oleh para bandit untuk meluapkan balas dendamnya, sehingga detektif memohon kepada mereka kalau ia ingin menyelamatkan anak-anak yang tak berdosa yang membuat pera palsu itu, serta menggigit si ketua kalau itu bisa menjadi tanda untuk si ketua ingat karena membuat anak-anak beda alam karena ulahnya, yang membuat ketua melayangkan pedangnya. Tapi ketika mereka selesai dan pergi, ternyata mereka membiarkan detektif pergi untuk menyelamatkan anak-anak itu, sekaligus ia meminta bayarannya nanti. Detektif pun langsung menyiapkan semua alat-alat tempurnya dan Hisako memberikan senjatanya agar detektif bisa menggunakan hal itu. Mereka berdua pun pergi ke sana, dan karena pasti pulau itu dijaga ketat oleh para penjaga, detektif pun mempunyai sebuah rencana kalau ia membuat alat terbang untuk mereka. Sudah pasti Sopil merasa takut karena prototipenya saja kemarin gagal, tapi detektif yakin kalau alat itu berhasil, sehingga mereka yang mencobanya ternyata alat itu berhasil, yang membuat mereka berhasil terbang dan bisa pergi ke pulau itu. Mereka pun berhasil masuk ke sana dan mulai memasang sebuah jebakan. Jadi ketika Sopil berhasil membawa semua anak-anak keluar dari sana dalam 15 menit, maka Sopil harus mengaktifkan bahan peledaknya. Mereka pun berhasil menemukan anak-anak itu, tapi karena adik dari Dahe tidak ada di sana, mereka memberitahu kalau adik Dahe dibawa ke sebuah tempat. Jadinya ia meminta Sopil untuk membawa anak-anak itu karena ia akan mencari adik dari Dahe. Awalnya Sopil ragu karena bagaimana dengan detektif nanti, tapi detektif menenangkan Sopil kalau ia akan mencari cara untuk keluar dari sana. Detektif langsung mengalihkan semua penjaga di sana agar Sopil bisa membawa anak-anak itu pergi. Anak-anak berhasil dibawa keluar, dan ketika detektif berhasil untuk bersembunyi, ia sampai di tempat pria musik itu. Namun ketika detektif mengarahkan senjatanya, ternyata adik dari Dahe ditahan di sana dan sudah menyiapkan cairan perak palsu itu untuk si adik Dahe, sehingga detektif yang tidak bisa melakukan apapun diserang oleh pria musik itu, sembari detektif memberitahu hitungan yang pernah dilakukan Dahe kalau adiknya pasti tahu akan hal itu. Dan ketika pria musik meminta mereka menjatuhkan adik dari Dahe, detektif berhasil menghentikan hal itu dan berhasil menyelamatkannya. Namun sayang, pria musik belum kalah karena ia sangat kuat sekali. Sopil pun akan mengaktifkan peledaknya dan yakin kalau detektif bisa menemukan jalan keluarnya, yang padahal detektif diajar habis-habisan oleh pria musik itu. Pria musik pun mentuspol detektif, tapi detektif tidak membiarkan pria musik mengambil pedangnya, sehingga detektif mengambil pistol dan berhasil menembak si pria musik. Tepat kala itu para penjaga pergi untuk menangkap detektif, tapi detektif tidak mudah untuk ditangkap dan langsung berusaha untuk kabur dari mereka. Dari
peledak sudah begitu dekat dan ketika detektif berhasil kabur dari mereka, ledakan pun terjadi dan duar. Kalau iya, detektif berhasil selamat. Namun sialnya penjaga masih banyak di sana. Tapi tiba-tiba datang bandit yang membantu mereka. Jadinya mereka berhasil selamat dari sana. Sehingga anak-anak yang berhasil selamat bisa kembali kepada orang tua mereka. Selesai dengan semua itu, detektif pun berdandan rapi untuk bertemu dengan Hisako. Kalau kekayaan dari ketua hakim disita dan dibagikan kepada rakyat miskin. Dan karena ketamakan dari si ketua hakim, ia pun budir akan hal itu. Serta Hisako kembali ke Jepang karena ia sudah selesai dengan misinya di sana. Walaupun itu membuat detektif agak sedih karena ia mulai ada rasa kepada Hisako. Terlihat sebuah bunga kalau sebelumnya Dahe memberitahu tentang keinginannya ketika dewasa nanti. Kalau ia ingin menjadi bunga. Karena ia merasa menjadi bunga itu seperti diperlakukan seperti raja. Mereka tidak dicabuti, apalagi tidak diinjak-injak. Melainkan mereka dicintai oleh semua orang. Sehingga detektif berkata kalau meskipun tidak menjadi bunga, seseorang sudah berharga apapun bentuknya. Terlihat sopir yang menemukan tubuh seorang wanita kalau terdapat titik 2 di leher dari si wanita. Sehingga detektif menggigit leher dari sopir kalau itu merupakan gigitan dari taring manusia. Jadinya si wanita bukan digigit oleh binatang yang membuat mereka bingung akan hal itu. Tapi tiba-tiba terdapat seseorang yang terbang dan itu merupakan vampir yang membuat mereka ketakutan. Dan film Detektif K Secret of the Lost Island pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Detektif K Secret of the Lost Island. Film yang bagus banget cuy, makin seru dari film yang pertama. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.